Pandemi emang bikin banyak usaha yang tutup. Akibatnya ekonomi kita jadi lesu. Katanya transformasi digital jadi solusi. Tapi kita malah berhadapan dengan dilema. Kayak ayam sama telur. Di satu sisi buat survive kondisi pandemi, kita harus bikin usaha online. Usaha itu nggak melulu soal materi dan modalnya. Tapi gimana kita bisa punya networking dan juga dapetin mentorship. Semua itu tentunya supaya usaha ini bisa terus berjalan dan juga berhasil. Nah, kira-kira gimana caranya untuk bisa dapetin ini semua? Yang gini-gini nih enaknya diobrolin. Sudah ada narsum-narsum saya. Ini yang pertama saya ingin say hi dulu untuk Helga Angelina selaku mentor nasional DSC dan juga founder dari Bergreens yang selama pandemi ini justru menghasilkan berbagai inovasi bisnis. Hai Helga, selamat sore. Halo, sore. Hai, dan selanjutnya saya juga ingin menyapa Lukman Benjamin Mulia selaku founder Creative Fox dan juga mentor nasional DSC, lalu juga dikenal sebagai sosok inspirator dalam mendorong wirausahawan muda untuk go digital as soon as possible dan juga kolaborasi. Hai Benjamin. Hai, selamat sore. Panjang banget ya. Panjang ya, panjang. Dan tentu aja nggak lain dan nggak bukan ada Edric Chandra selaku program inisiator DSC dan juga representatif dari DSC. Selamat sore Edric. Halo, sore. Halo, selamat sore. Baiklah, senang banget Hanum bisa hadir, bisa duduk di tengah-tengah teman-teman semuanya untuk ngobrol-ngobrol tentang Diplomat Success Challenge ini yang merupakan salah satu kompetisi wirausaha di Indonesia yang udah berjalan cukup lama ya, dan tahun ini adalah tahun ke-12-nya dilaksanakan. Tapi sebelum kita ngobrol tentang kompetisi wirausaha ini, saya pengen tahu dulu sih sebetulnya sampai sekarang ini nasib teman-teman local brand ini seperti apa? Helga, gimana sih Bergreens dan juga teman-teman ini bisa tetap survive di tengah kondisi seperti ini? Ya, menurut aku sih tentunya pandemi selama 2 tahun ini berpengaruh terutama ke bisnis retail. Jadi yang aku lihat trennya memang ada apa ya, semacam penurunan gairah untuk spending lah, karena kan banyak ketidakpastian. Jadi orang konsumen tuh punya kecenderungan untuk saving up gitu kan, karena mereka nggak tahu bakal sampai kapan nih kita di kondisi yang serba nggak pasti. Tapi at the same time bisnis online tuh booming gitu, dan snack banyak banget yang booming juga gitu. Kalau menurut aku sih yang paling penting untuk bisa survive dan kalau bisa thrive ya setelah pandemi ini selesai, itu kemampuan beradaptasi dan berinovasi. Dan foundernya atau leader-leader yang ada di organisasinya tuh harus punya nafas yang panjang dan stress management yang baik ya. Saya mau tanya sama Edric deh. Edric, kalau dari jawabannya Helga tadi gimana sih akhirnya teman-teman local brand ini bisa memutuskan oke, kita tertatih-tatih pelan-pelan gak apa-apa, yang penting tetap jalan gitu di kondisi pandemi? Percaya banget atau setuju banget sama Helga, kemampuan adaptasi kita tuh benernya bagus banget. Dan kalau misalkan kita bicara soal local brand sekarang, ya, ditambah kemampuan digitalnya, gitu ya, itu malah harusnya bisa conquer the world sekarang. Possible banget kok. Dan ini adalah momen kita untuk bisa scale up as soon as possible. Okay. Gue percaya. Very nice, very nice. Tapi kalau bicara tentang digital kan kita juga bicara tentang ekosistemnya gitu kan ya Edric. Bagaimana akhirnya maksudnya ekosistem teman-teman local brand dengan kewirausahaannya di situasi yang seperti ini, tapi mereka udah mulai go digital dan mungkin beberapa ada yang jadi bertumbuhnya pesat sekali di masa pandemi ini. Oke, mungkin saya justru pengen kasih contoh beberapa teman-teman BEN. BEN itu adalah alumni dari program Diplomat Success Challenge. Kita sebutnya Diplomat Entrepreneur Network. Begitu ya. Jadi justru kalau misalkan bicara soal ekosistem, yang bikin seorang pengusaha itu kuat itu sebenarnya peers, bukan family aja loh. Tapi teman-teman entrepreneur inilah yang jadi support system supaya mereka tetap jalan di jalur yang sama. Jadi that kind of support system itu cukup penting. Kenapa? Akhirnya kita bisa stay true, bisa langsung validate kebutuhan consumernya seperti apa, dan juga akhirnya inovasi itu terjadi. Urusan kita bicara soal cara jualannya, tahun ini ada Om Ben nih. Nah, seru nih. Kalau ngomongin Om Ben, kita ke Om Ben dulu. Benjamin, halo. Kalau bicara tentang
defense mechanism-nya juga deh, penasaran. Gimana? Kan kalian tetap harus punya pemasukan ya di tengah situasi kayak gini. Syuting juga mungkin nggak bisa semes biasanya melibatkan banyak orang gitu. Bagaimana teman-teman Creative Fox ini bisa tetap bertahan? Oke, di masa pandemi ini gue punya dua sisi ya sebenarnya. Cuman gue jarang, gimana ya, kalau misalkan gue bilang gue happy, jatuhnya nggak ada empathy gitu. Orang mikirnya gitu kan. But itu yang kita rasain gitu. Impact tetap ada ya, syuting segala macam. Cuman justru di masa seperti ini, kayaknya bisnis-bisnis yang kayak Creative Fox ini loh yang malah growth-nya tinggi gitu loh. Atau enggak, kita bisa bilang mungkin tidak terlalu terimpact lah gitu. Karena kenapa? Semuanya turn digital gitu loh. Dan ketika pertama kali Creative Fox lahir itu 2019, sebulan sebelum pandemi. Jadi kita tuh benar-benar 2 tahun berjalan selama pandemi gitu loh. Jadi kita adalah bisnis yang pandemi banget gitu loh. Tapi ternyata turns out orang butuh hiburan gitu kan. Kenapa? Karena Indonesia dipaksa untuk dari revolusi industri 4.0 ke society 4.0. Kita dipaksa benar-benar di-push gitu menuju ke masa depan gitu kan. Nah, ketika kejadian ini gue melihatnya ada sisi lain juga gitu kan. Tadi Helga ngomong terimpact apa segala macam, cuman gue ngelihatnya gue salut sih sama Indonesia dengan semangatnya. Kita semangat babu runcing yang gokil banget. Gue ngelihatnya malah mati 1 tumbuh 1000 gitu loh. Gue nggak tahu, gue orang yang paling optimis mungkin di masa pandemi ini gitu loh. Iya gue tahu ada bisnis-bisnis yang collapse gitu-gitu, tapi gue selalu melihat 2 sisi gitu loh. Oke, ini collapse, tapi di sisi lain ada satu ada hope gitu loh. Ada hope yang timbul dan akhirnya ya gue ngeliat yang ini, tapi juga gue mau lihat sisi yang lain gitu loh, biar kita nggak selalu kayak murung pandemi itu terus gitu loh. So makanya Creative Fox sini hadir, kita memberikan memberikan hiburan gitu kan, membantu juga. Kita sampai sempat bikin program juga bahwa kalau lo UMKM lo mau kita promosiin, kirim aja barang lo, kita promosiin free. This is for free, dan itu 2 tahun kita lakuin gitu. Kalau kita nggak punya growth mindset, sedangkan untuk bisa nyampe ke situ mungkin kita bisa bicara tentang punya mentor bisnis, lalu juga kita harus punya komunitas yang bisa jadi support system, melihat kanan kiri, oh teman-teman ngerjain ini, oke kita bisa bikin ini bareng, prinsipnya kolaborasi dan juga networking gitu. Jadi 3 solusi utama yang juga harus banget ada ketika ingin menjalankan sebuah bisnis. Kalau dari perspektifnya Edric, seberapa matter sih hal-hal ini untuk kita-kita yang baru akan memulai? Mungkin banyak yang bilang bahwa jadi pengusaha itu kece gitu ya. Mungkin ngelihat Helga, ngelihat Ben gitu. Tapi teman-teman siap nggak setiap hari 24 jam itu mikirin bisnis kalian? Jadi jangan cuma ngelihat sweet spot-nya saja, jangan ngelihat hal-hal indah di balik pengusaha gitu ya. Tetapi terkadang kalau menurut saya di luar dari itu, saya sih pengen ngajak teman-teman untuk cari tahu dulu kenapa kalian hidup. Waduh, kedalaman. Oke, kenapa kalian pengen jadi pengusaha dulu deh? Gitu. Jadi clarity of why itu everything. Ketika clarity of why-nya sudah dapat, tinggal disiplin of how kan sebenarnya kan. Jadi sederhananya adalah cari tahu problemnya apa dengan cara observasi, cari solusinya, jadiin bisnis, submit ke DSC. Tapi yang paling penting, lo harus tahu kenapa lo harus jadi pengusaha. Itu nggak gampang loh. Oke, gitu. Oke, nice. Jadi silakan teman-teman tanya diri kalian sendiri kenapa kalian ingin menjadi seorang pengusaha. Apakah untuk terlihat keren seperti Ben dan Helga? Atau ada alasan lain? Silakan coba ditanya-tanya lagi. Terus tadi observasi untuk menemukan solusi, ajuin ke DSC itu ya. Baiklah Edric, terima kasih. Mungkin pengen balik lagi ke Helga dan Benjamin deh. Ke Helga dulu deh. Helga, tapi kalau kita bicara soal usaha kan kita juga nggak boleh mengesampingkan bahwa selalu ada kegagalan di sana. Pernah gagal nggak sih ketika mengawali Bergrange dan perjalanannya sampai sudah sejauh ini sampai sekarang? Waduh, tiap tahun pasti ada highlight lah ya, ada big mistake sampai saking seringnya. Jadi aku tuh 3 tahun pertama tiap kesalahan rasanya down ya, kayak gila kok gue ngerasa nyalahin diri sendiri kan, kok rasanya bego banget, kenapa gue nggak bisa anticipate ini dan lain-lain. Tapi setelah aku melakukan kesalahan tiap tahun, aku sampai ke konklusi bahwa kesalahan akan selalu terjadi, yang penting kita belajar. Dan kalau bisa kita belajar dari mentor-mentor atau teman-teman lain supaya kita nggak ngulangin kesalahan yang mereka udah pernah lakuin. Jadi kita hanya bisa meminimasi, tetap kesalahan bakal terjadi. Sampai aku tuh masukin ke dalam business plan, selalu setiap aku bikin quarterly board meeting, pasti aku masukin section di mana what was our best learning dari mistakes yang kita bikin.
Jadi itu kayak cuma nge-reframe, aku pengen nge-reframe cara aku berpikir dan cara tim berpikir bahwa setiap kesalahan itu ya sebisa mungkin kita prevent, tapi kalau itu terjadi yang penting kita belajar dan itu kita tulis supaya nggak kejadian lagi ke depannya gitu. Kalau dari aku mungkin highlight kegagalanku tuh apa ya? Oke, tahun keempat, ini yang aku selalu ingat. Tahun keempat tuh aku baru dapat angel investment. Jadi aku baru dapat fresh cash, terus aku lagi buka cabang banyak-banyaknya tuh masuk ke mall. Dan di situ tuh kayak pokoknya sales growth kita lagi gede-gedenya lah. Tapi at that year aku kehilangan 500 juta. Gara-gara ya, dan itu nyesek banget gila. Apalagi saat itu ya, itu buat aku angkanya gede banget gitu loh. Kayak gila, aku tuh turun 5 kilo tuh 2 minggu. Ya ampun. Stress banget. Karena 500 juta itu kecuri. Jadi digelapkan sama 4 store manager terlamaku yang aku groom dari awal ya, ikutan bergreens. Terus mereka mencuri selama setahun setiap hari dari kasir. Oh my Gitu. God. Terus udah gitu pas ketahuan 500 juta, terus udah gitu kita ya tentunya kita pecat lah ya orang-orangnya, urusan sama polisi. Itu buat aku salah satu momen paling down, mungkin lebih down dibandingin pas pandemik baru hit kali ya. Gitu. Jadi tapi dari situ aku belajar, maksudnya dari yang pertama itu aku belajar bahwa don't grow too fast kalau foundation organisasinya belum kuat. Waktu itu aku nggak punya financial control process yang kuat, aku cuma buka-buka cabang mikirin sales, aku nggak mikirin kontrol. Gitu. Dan ternyata F&B itu kontrolnya tuh ada di uang-uang kecil yang ada di outlet berkeliaran setiap harinya gitu. Nextnya sedikit aja pengen tanya sama Benjamin, kalau bicara kegagalan atau mungkin putus asa di tengah jalan, karena kan syuting ini juga lo harus membayar orang ataupun melibatkan banyak sekali pihak di sana cari talent dan itu pasti akan costly. Ada nggak momen terendah dari pertama kali bisnis pandemi Creative Fox ini hadir sampai sekarang, bisa di-sharing sedikit mungkin? Ya, sama mentor gue, alhamdulillah punya mentor. Dia ngomong gini, gue lagi tuh ngejar revenue per tahun gitu kan, terus udah ngejar, dapat jebret laporan, ngobrol nih sama mentor. Iya nih, jadi kita dapat revenue sekian. Terus dia cuman senyum gitu, senyum sinis gitu, terus dia ketawa gitu. Ini kok bapak malah ketawa gitu kan, kita kan ini kan apa namanya prestasi lah gitu. Terus dia ngomong gitu, dia ngomong gini, lu tuh sekarang lagi terjebak kayak yang namanya illusion of growth gitu. Ini bukan cuma tentang uang gitu, tapi tentang sebuah pertumbuhan dari sebuah perusahaan gitu. Nah akhirnya itu nge-hit gue banget sih, dan setelah gue cari tahu ya itu sebenarnya ada skemanya gitu, namanya Dunning-Kruger effect, di mana ketika lo ngejalanin bisnis biasanya lo akan kayak percaya diri banget, naik, lo ketemu yang kayak gituan jatuh banget ke bawah. Nah di sini sebenarnya gue fokus di the lowest valley ini, karena ketika lo nggak bisa narik diri lo, itu akan udah terperosok dan berantakan semuanya. Tapi kalau misalkan lo mau belajar dan menerima, tadi kan Helga tadi ya, meskipun ada buffer time-nya, lo menerima itu dan lo akan berjalan sangat pelan, ya kan, sangat pelan kayak siput, dan nanti ada di peak point yang kedua, meskipun itu tidak lebih tinggi dari peak point yang pertama gitu loh. Nah, gue selalu fokus di situ sih, fokus di mana solusi abis ini apa. Dan kalau tadi Helga bilang, ya gue sebenarnya udah tahu, tapi tetap aja kaget. Gue setuju banget gitu loh, karena ketika Creative Fox lagi aman, gue biasanya langsung ngobrol berempat, jebret, kita lagi aman loh ini. Berarti dikit lagi akan ada masalah. Kita harus siap, kita harus ready. Terus gue coba, kita ready. Berpegangan tangan berempat, siap, kita ready. Kita lihat kan sekarang udah banyak banget bisnis-bisnis kreatif. The rise of local and young entrepreneur gitu istilahnya. Ada Krovel, kopi rasanya macam-macam, atau mungkin new digital media seperti Creative Fox juga gitu. Apa yang bisa Edric simpulkan dari melihat fenomena makin banyak bertumbuhnya bisnis-bisnis baru ini? Good things-nya adalah berarti tahun ini opportunity-nya tuh luar biasa. Kalau misalkan lo mau bikin bisnis, satu. Gitu kan. Dan di DC tuh ide pun diterima loh, gak harus yang sudah berjalan. Oke? Nice. Satu, kalau misalkan kita bicara soal profesional, banyak banget yang tahun terakhir lah ya, tahun terakhir itu yang juga kena layoff karena kondisi pandemi begitu. Dan banyak sekali figur-figur profesional yang lo bisa hire loh, atau partneran deh untuk create new business. Gitu. Yang paling penting sih, yang kita cari itu founders. Setuju yang Ben bilang, yang kita cari itu founders. Semua investor, kita hibah modal usaha 2 miliar, oke? Udah 2 tahun terakhir ya, total 17 miliar hibah modal usaha yang sudah diberikan selama lebih dari 11 tahun ke-12 gitu. Yang kita lihat itu bukan cuma bisnis yang bagus, tapi yang selalu kita lihat itu founders ya. Oke. Jadi, kalau founders yang nggak
nggak appealing, so sorry walaupun bisnisnya bagus banget. That's the truth. Helga bisa ngasih tips deh supaya inovasi-inovasi ini tuh bisa bertahan lama, nggak one hit wonder aja gitu. Kayak kalau musisi satu lagu habis itu nggak terkenal lagi, selesai. Iya, betul. Oke, bisnis itu sebenarnya kan nafasnya panjang, ada dua hal ya. Yang satu, timnya punya konsisten drive dan punya konsistensi dalam melakukan apapun, eksekusi sih. Jadi ide bagus itu hanya akan jadi sesuatu yang sukses kalau ketemu sama eksekusi yang baik gitu dan konsisten. Jadi harus punya tim, dan tim itu benar-benar tergantung leadernya. Apalagi timnya kecil ya. Kalau timnya kecil itu everything yang bisa di-achieve tim itu hanya refleksi dari leadernya. Yang pertama tuh lo harus mulai bisnis lo, ya lo harus bikin itu dari hati sih. Karena semua yang lo bikin dari hati, outputnya itu bakal apa ya? Bakal sampai juga ke hati dan itu akan sustain secara nggak langsung. Itu satu. Kedua, tiga hal sih kan, syarat lo menjadi seorang leader, good leader ada tiga sih. Yang pertama adalah di bisnis ya, pada bisnis wise. Yang pertama adalah punya idenya, ya kan, punya idenya. Yang kedua, tahu bagaimana cara execute-nya. Tadi kata Helga. Yang ketiga adalah people, how to manage people. Selanjutnya, gue sering banget tanya sama orang, oke, misalkan gue udah kreatif banget, terus gue udah limit, udah nggak tahu mau ngapain, perusahaan gue udah bagus, semuanya cash flow bagus, finance bagus, apa yang harus gue lakukan? Scale up. Caranya gimana lagi? Kan udah mentok gitu loh. Itu terakhir kolaborasi sih menurut gue. Jadi itu tadi sih poin-poin yang penting untuk kalian tahu untuk bisa sustain sih menurut gue. Oke, very good. Terima kasih banyak, Ben. Nah, sekarang kita bicara tentang DSC itself gitu ya. Kenapa teman-teman ini harus ikutan DSC? Yang pertama, mentornya itu punya cerita kegagalan. Wih, itu yang sebenarnya ya. Aku merasa bahwa anak muda zaman sekarang tuh agak suka keblinger dengan kesuksesan seseorang. Gitu loh. Kalau misalkan kalian mau sukses, kalian mau jadi pengusaha yang handal, jangan belajar dari kesuksesannya. Tapi justru belajar dari kegagalannya. Kenapa? Karena one day, yang tadi kayak Helga bilang deh, one day, even though you already know lah, itu harusnya nggak boleh dilakuin. Tapi one day, ketika kalian mengalami hal tersebut, paling nggak lu udah belajar dari orang yang sukses, gimana cara nanganinnya. Dibandingkan, yang kita lihat, itu hanya semua kesuksesannya, semua material, semua looks, mau cars, kayak mau building, kayak whatever gitu ya, itu akan membuat kalian punya mimpi yang mungkin baik tapi belum tentu baik banget, belum tentu benar. Itu gue mau bilang toxic juga gimana ntar gitu ya. Cuman karena itu akan membuat mindset kalian bahwa that kind of standard itu harus kalian achieve, padahal that kind of standard itu bisa kalian share ke orang lain. Itu beda banget loh ya, maksud gue. Dari tadi yang gue omongin sebenarnya yang pahit-pahit mulu. Jadi if you really want to join in this ecosystem, lebih baik gue ngomong pahitnya deh. Tapi kalau misalkan lu bener-bener mau join, we believe lo pasti akan jauh lebih baik. Itu aja. Selamat datang untuk kalian yang baru kepikiran aja ikut. Selamat datang ya, karena ini it's really huge dan akan menjadi opportunity yang luar biasa banget kalau kalian ada di part of the ecosystem di DSC ini. Jadi persiapkan sebaik mungkin yang udah ada usahanya, yang udah ada bisnisnya, ataupun yang baru sekedar idenya aja, teman-teman kalian bisa ikutan, bisa submit ke sini. Oke, next question, balik lagi mungkin ke Edric. Edric, program DSC ini tuh udah melahirkan alumni-alumni yang seperti apa saja? Siapa sajakah mereka? Oke, satu, yang pertama tadi gue sempat bilang kita nggak nge-label entrepreneur gitu ya, tetapi yang jelas semua industri kita terima. Kita punya alumni dari sudut pandang teknologi terapan begitu ya, yang di-create sama satu orang pemuda di Jogja asal Bali yang nggak bisa ngomong sama sekali bahkan. Waktu itu mentornya Pangeran Sihaan waktu itu. Oke, tapi bisnisnya bagus banget dan dia tuh bisa nempelin yang namanya sebuah kit, merubah sepeda apapun menjadi sepeda listrik. That's simple, dengan harga yang tidak mahal. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bicara soal platform atau sebuah aplikasi yang tahun lalu di bulan Oktober finally dirilis pada waktu masuk Diplomat Success Challenge. Itu namanya Hear Me Anyway. Itu adalah sebuah aplikasi untuk teman tuli. Oke, jadi untuk teman tuli bisa merubah sign language jadi tulisan. Oke, bayangin pada waktu 2019, Ata itu masih kuliah, belum lulus, bahkan belum lulus, gitu.
dan baru idea. Nice. Kita bicara soal prototype, belum. Baru ide, gitu kan? Nah, 2019 dia terima hibah modal usaha, dikunci komitmennya, lo jangan lari ya, lo udah punya ide, yuk kita wujudin. Gitu kan? Bulan Maret pandemi, 2020. Kita tahu semua begitu ada masker, teman tuli challenge banget kan? Yes. Karena tidak bisa membaca gerak bibir. Makin dipush lagi beta testing, waktu itu mentornya Dina Deriana. Oke, sama-sama di ITB juga. Oktober rilis dan responnya luar biasa dan karena benar-benar dibutuhkan. Karena benar-benar dibutuhkan. Gitu. Itu saya bicara soal dua contoh dua type of personality yang bahkan bicara soal idea saja gitu loh. Tapi kalau misalkan kita bicara soal retail business, ada Andra gitu ya, yang punya CI Sapi Kutana yang punya launching di bulan Maret 2020 benar-benar waktu pandemi. Di bulan Oktober 2020, gue inget banget sudah 154 cabang, gitu kan? Itu ya everything can be happen. Tapi kembali lagi, kenapa kok bisa ketemu sama orang-orang yang kayak gitu? Ketika di pandemi, kita tuh saling menguatkan sih. Jadi kita punya session like monthly session sih sebenarnya. Monthly session gitu ya, ngobrol aja, ketemu di Zoom gitu kan, ngobrol, cerita masalah, gitu kan. Terus yang lainnya kasih masukan. Itu ternyata jauh lebih powerful karena ngobrolnya di komunitas yang semuanya pebisnis. Yang nggak cuma bilang, oh ya it's okay bro, gitu. Tapi nggak bisa kasih solusi. Itu berarti kan cuma temen ya. Benar. Gitu. Karena knowledge setnya nggak ada. So that's the point. Jadi nggak cuma sekedar puk-puk doang kalau lagi gagal, bisnis gue gagal, tenang, sabar, ayo coba lagi gitu ya. Karena enggak ya? Kebanyakan dimarahin. Dimarahin justru ya. Makanya dari tadi Edric ngomong yang pahit-pahitnya aja teman-teman. Karena ya begini gitu. Kalian harus tahu bahwa ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi tenang aja, support sistemnya ada dan ready untuk bisa jalan bareng sama kalian. Well, Edric, Ben, dan juga Helga, kita udah ada di penghujung sesi ngobrol-ngobrol kita. Sejujurnya nggak rela karena saya pribadi pengen banget belajar lebih banyak lagi dan ngobrol lebih banyak lagi tentang sesi kita pada sore hari ini. Namun boleh sedikit closing statement aja deh untuk teman-teman yang baru akan submit. Walaupun sebelumnya sampai sekarang udah ada sekitar 6.000 tadi ya Edric ya? 6.000 bayangin yang udah submit, padahal penutupannya masih 19 Oktober nanti. Mungkin as a closing statement kita dari Ben dulu deh Ben. Apa sih yang pengen Ben sampaikan ke teman-teman yang oke, sepertinya aku bulatkan tekad untuk ikutan DSC ini. Silakan Ben. What most matter is your first step. Gue mau jadi mentor lo, gue mau bantuin lo, udah daftar. Gue gak mau ribet, gue mau jadi mentor lo. Ini momen yang bagus banget, DSC nerima lo bagaimanapun posisi lo. Mau ide, mau scale up, mau apapun. Intinya gue mau jadi mentor lo, cepetan kesini, gue mau dengerin ide-ide gila lo, titik dah. As simple as that. Terima kasih Ben. Selanjutnya Helga, silakan. Kadang tuh kalau kita mau belajar cepat berenang, emang kita harus kecemplung terus kayak belajar renang cepat gitu kan. Jadi menurutku cepat aja nyemplung ke kolam DSC. Menurut aku akses ketemu mentor yang mungkin otherwise kita nggak bakal ketemu peers yang bisa membuka pintu kolaborasi. Dan itu sih menurut aku akses ke network baik peer dan mentor yang beda-beda banget. Ini aku by the way baru ketemu Ben dan Creative Fox gara-gara DSC dan aku bersyukur banget gitu bisa ketemu dan bisa kenal. Oke, ayo teman-teman berenang bersama semuanya di kolam DSC ya. Luff banget. Edric sebagai penutup silakan closing statement ya. Oke, kalau berani jangan takut-takut. Kalau takut jangan berani-berani. Udah. Wow, luar biasa. Itu puncaknya itu. Luar biasa teman-teman, tepuk tangan dulu dong untuk kalian semua. Thank you so much untuk sesi luar biasa pada sore hari ini. Nah teman-teman, buat kamu yang udah punya usaha ataupun baru pengen mulai usahanya, langsung aja ikutan Diplomat Success Challenge. Caranya gampang banget, langsung aja daftar ke www.diplomatsukses.com. Segera submit cepet ya, karena ini akan berakhir pada tanggal 19 Oktober 2021 mendatang. Dan kalian juga bisa dapetin informasi atau pengetahuan bisnis dengan nonton workshop DSC di channel YouTube Diplomat Sukses.
Thank you so much Edric, thank you so much Ben, thank you so much Helga. Sukses Thank you, selalu untuk semua yang dilakukan. Kita tunggu peserta-peserta super keren lainnya yang akan submit ide-ide dan juga usaha-usahanya ke DSC. Thank you so much. Thank you Hanum. Bye. Thank you Ben. Thank you Helga. See you soon. Semua, ya. Bye.